Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Agus Nurmansyah. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Di video yang sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sejarah manajemen. Dan video kali ini saya akan kembali menjelaskan kepada teman-teman tentang manajemen dan manajer. Apa itu manajer? Manajer secara umum yaitu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menurut tingkatan dalam organisasi. Kedua yaitu kegiatan-kegiatan organisasi untuk bertanggung jawab pada umum dan fungsional. Selanjutnya yaitu ada beberapa tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi manajer menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu manajer lini pertama, yaitu manajer yang memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Contohnya yaitu manajer operatif. Yang kedua yaitu manajer menengah. Dan yang ketiga yaitu manajer puncak. Contohnya yaitu manajemen administratif. Kemudian manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, manajer dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu manajer fungsional, adalah mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu manajer umum, mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau yang mencakup ke beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Adapun kegiatan-kegiatan manajer. Pendekatan kegiatan. Dalam praktek sering dijumpai para manajer mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara fungsi-fungsi manajerial dengan kenyataan yang dikerjakan. Manajer sering menyatakan bahwa mereka sebagian besar waktunya untuk menghadiri rapat, bicara lewat telepon, menulis, membaca memo, menerima atau menemui tamu, dan sebagainya. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya bukanlah fungsi-fungsi manajerial yang sebenarnya, tetapi hanyalah sarana atau means melalui mana fungsi-fungsi manajerial yang dilaksanakan. Lantas, apa yang dilakukan manajer? Manajer adalah perencana, pengorganisasi, pemimpin atau pengarah, dan pengawas. Namun kenyataannya setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tugas-tugas penting yang dilaksanakan oleh manajer, yaitu yang pertama adalah manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Yang kedua yaitu manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga yaitu manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan tertentu dengan sukses. Yang keempat yaitu manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus mampu memperinci dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaiannya yang layak dengan akurat. Yang kelima yaitu manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. Yang keenam yaitu manajer adalah seorang politisi. Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan, atau keputusan-keputusannya. Manajer harus efektif memainkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lain dalam organisasi. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan dengan pelanggan, pejabat pemerintah, atau organisasi lain. Adapun keterampilan manajerial. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang efektif dibutuhkan keterampilan.
keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan atau human skill, adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan administratif atau administrative skill, adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat yaitu keterampilan teknik atau technical skills, adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Yang kelima yaitu keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda akan berbeda proporsinya sesuai masing-masing kebutuhan. Kemudian refleksi waktu Anda adalah peluang Anda. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Gunakan waktu Anda sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.